Halo teman-teman, selamat berjumpa di video pertama saya tentang aplikasi Simpi. Di sini kita akan mencoba untuk mengetahui bagaimana cara melakukan input analisis risiko tingkat kegiatan di aplikasi Simpi. Mari kita saksikan. Nah, pertama kita siapkan browsernya dulu dan juga kita siapkan RKKL yang akan kita input. Nah, ini saya pakai browser Google Chrome. Silahkan diklik browser teman masing-masing di laptopnya. Nah, itu kita lihat ketik di link simpi.kemenag.go.id. Nah, ini muncul di aplikasi Simpi. Aplikasi Simpi ini adalah aplikasi buatan Biro Ortala. Silahkan di login dulu menggunakan akun yang sudah teman-teman miliki, terutama akun tingkat kegiatan ya, bukan tingkat satker ya. Tingkat kegiatan itu namanya tingkat kegiatan, tetapi pembagiannya biasanya per unit masing-masing. Seperti yang akan saya gunakan ini adalah menggunakan user sekjen di Kanwil. Nah, kita sudah masuk. Nah, maka akan muncul nama adminnya. Adminnya di sini udah ada kelihatan. Ya, kita gunakan itu. Pertama, sebelum kita menginput aplikasi Simpi, kita harus menyiapkan RKKL-nya terlebih dahulu. Itu yang akan kita pakai rujukan. Nah, ini RKKL pada Kanwil Kemenag Prof Bali tahun 2023. Dipakai tahun berjalan ya, yang mana mau diinput itu dipakai. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi Simpi, dibuka menu aplikasi. Ya, diklik sama-sama di menu aplikasi ini. Kita klik. Nah, di sini ada manajemen risiko pada tingkat kegiatan. Terdiri dari dua sub menu, yaitu identifikasi dan analisis risiko pada tingkat kegiatan dan daftar risiko tingkat kegiatan. Sekarang yang akan kita klik adalah menu sub nomor 1. Yang nomor 1. Nah, ini muncul dah seperti ini teman-teman. Ini kalau tidak salah ini sudah disiapkan oleh aplikasinya berbagai kegiatan yang sudah dianalisis oleh pusat. Di fitur ini sudah disediakan berbagai jenis kegiatan hasil dari analisis di pusat ini. Nah, di aplikasi Simpi ini otomatis sudah ada berbagai jenis kegiatan seperti ini. BOS, bantuan operasional sekolah, itu udah ada di sana. Nah, kita cocokkan dengan kegiatan yang ada di unit masing-masing. Seperti kami di Sekjen, kami tidak ada bantuan operasional sekolah, maka tidak perlu kami masukkan. Sekarang kita lihat umpamanya di RKKL apa ada. Umpamanya ada kayak sosialisasi gitu atau orientasi. Orientasi ini sepertinya kita pakai. Nah, ini kita pakai ya. Ini orientasi penguatan moderasi beragama bagi ASN angkatan pertama. Itu kita pakai contoh. Oke. Tuh diklik dulu judulnya atau di copy paste atau diketik manual juga boleh. Yang penting kita ingat judulnya sama dengan yang di RKKL. Sekarang kita masuk ke jenis kegiatan yang ada kaitannya dengan orientasi. Ini sepertinya di page 2 ada ini. Nah, ini ada pelaksanaan kegiatan rapat, paket, meeting, full board, half day, dan full day. Nah, itu kan itu yang dipakai jenis kegiatannya untuk orientasi. Lalu kita klik yang biru tadi, set. Nah, yang biru ini muncul kegiatan-kegiatan yang udah pernah kita upload yang ada hubungannya dengan orientasi. Nah, untuk menambah kita klik yang biru di atas, tambahkan, klik. Nah, muncul ini sekarang diisi kolomnya masing-masing, nama kegiatannya apa seperti RKKL tadi, tahun anggarannya tahun berjalan 2023 kalau sekarang.
Lalu ini pemilik risiko, kita pakai bagian tata usaha. Sumber risiko bisa internal, eksternal, atau internal dan eksternal bisa juga. Nah, keterangannya kita pakai DIPA 2023 itu. Ya, ini kita pakai tahun 2023 ya, hanya sebagai contoh. Oke, selesai. Maka ditambahkanlah kegiatan tersebut di kolom ini. Yo, kan sudah terlihat nih. Sekarang kita mulai menginput analisis risikonya. Yang akan kita klik adalah yang warna biru ini ya, ini yang akan diklik. Oke, klik. Masuklah kemari. Set. Ini kalau tidak salah disediakan 25 risiko yang sudah dianalisis oleh pusat. Kita tinggal mencocokkan saja seperti apa risiko yang kira-kira sering terjadi di unit kita terkait kegiatan yang kita input. 25 ini terbagi menjadi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Itu ada masing-masing, juga ada sub-subnya, pernyataan risikonya seperti apa, penyebab risikonya seperti apa. Nah, nanti kira-kira yang mana yang cocok itu kita isi. Itu kita isi dengan cara mengisinya itu di 5 poin ini. 5 poin ini. Oke, kita coba yang pertama ya. Kita klik ini. Nah, ini namanya penilaian skala kemungkinan dampak risiko. Nah, di sini kita klik, maka akan muncul 15 kolom. 15 ini yang adalah sebenarnya ini satgasnya. Satgas yang akan menilai secara skala kemungkinan dan skala dampak. Jadi 15 orang ini seharusnya yang menilai, tapi untuk mempercepat kita coba isi sendiri dulu ya. Seharusnya ini 15 orang, setiap orang punya penilaian masing-masing. Ini juga ada ring skalanya, ada terlihat di sana dari 1 sampai 4. 1 itu sangat jarang, 4 itu sangat sering. Dan untuk skala dampak juga ada ringnya 1 sampai 4. 1 itu sangat rendah, 4 itu sangat tinggi. Silahkan diisi sesuai kondisi yang teman-teman rasakan. Silahkan diisi, karena dari sini kita akan menentukan tingkat risikonya ini apakah tinggi, sedang, atau sangat rendah. Nah, kita coba isi dulu. Oke. Baik, jika sudah dari sini klik simpan. Itu sudah terisi berarti. Sekarang kita ke yang kedua. Sekarang yang warna oranye diklik data pengendalian. Nah, ini data pengendalian, kita klik. Maka muncul kolom yang harus diisi. Di sini ada kolom yang harus diisi, pengendaliannya ada seperti apa, terus efektivitasnya bagaimana, terus pengendalian yang masih dibutuhkan seperti apa, penanggung jawabnya bagaimana, target waktunya bagaimana. Ini silahkan diisi teman-teman. Disinilah kendalanya kita melakukan input penilaian risiko. Kita harus banyak referensi karena kita mulai berhayal seperti apa sih kira-kira risiko yang akan terjadi, itu harus dihayalkan teman-teman. Nah, ini kita isi dulu. Ini contohnya ya, kita isi seperti ini. Teman-teman bisa ikuti ini, juga bisa menggunakan referensi yang lain dengan kondisi yang teman-teman rasakan sesuai dengan kegiatannya ya. Ya, kita isi penanggung jawab ini kepala bagian tata usaha ya, karena penanggung jawab itu subjek ya, bukan unitnya tapi orangnya. Ada gitu. Target waktu, karena ini membahas TOR maka kita pakai sebelum TOR selesai. Oke. Sekarang yang ketiga, data infocom. Data infocom ini bisa dipakai surat, bisa diisi. Pokoknya bagaimana cara menginformasikan kegiatan pengendalian tersebut, itu data infocom. Nah, ini bentuknya seperti apa, sarana seperti apa, kita bisa pakai ini.
Ini bisa klik rapat koordinasi. Ini saya pakai rapat koordinasi, tapi teman-teman juga bisa kok pakai umpamanya melalui surat boleh, melalui alat telekomunikasi HP boleh. Tapi saya pakai rapat koordinasi juga biar lebih elegan. Silahkan diisi ini semuanya, silahkan diisi. Ya, sebelum TOR terbit itu waktu pelaksanaannya ya, karena ini dilakukannya untuk menghindari risiko yang terjadi, maka sebelum TOR terbit. Sekarang yang keempat, set, silahkan diisi juga ya teman-teman. Ini ada beberapa kolom yang kosong. Sini kita lakukan pemantauan apakah itu terrealisasi atau tidak. Teman-teman silahkan isi. Ya, dibaca dulu atasnya. Set. Lalu diklik masing-masing, yang kosong-kosong diisi. Kalau ini kita coba isi realisasi, terrealisasi saja kita isi ya, karena memang benar hasil pengendaliannya dipantau dan hasilnya terrealisasi. Yang belum tertangani, kalau memang nggak ada, kita klik nol aja, kita ketik nol penanggung jawab, tahap kepala bagian tata usaha, simpan. Oke ya, itu sudah 4 dari 5 tahapan pengendalian yang kita lakukan. Nah, yang kelima ini adalah peta risiko. Peta risiko ini nggak perlu diedit, ini hanya menunjukkan seperti inilah peta risiko, hasil dari penilaian teman-teman sekalian, baik itu skala kemungkinannya, skala dampaknya, dan bahkan sistem pengendaliannya di sini kelihatan di peta risiko ini teman-teman ya. Sini kelihatan seperti apa, dampaknya seperti apa. Nah, ini gambarnya. Nah, ini bisa dilampirkan di setiap laporan kegiatan teman-teman. Tadi itu tahap pertama ya, atau risiko pertama, tapi masih banyak risiko yang bisa teman-teman isi. Itu hanya contoh aja, kita menggunakan salah satu dari kurang lebih 25 jenis risiko yang disiapkan oleh aplikasi Simpi ini. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu per tahapan ataupun semua, boleh juga diisi ya teman-teman ya. Oke, ini dia, ada nih pelaporannya, ada seperti ini juga ya. Oke, jadi sekian dulu deh sepertinya video ini. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Dan kalau memang bermanfaat, silahkan di like. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan di komen di bawah. Sekian dulu dari saya. Semoga video-video berikutnya juga bisa lebih baik dan lebih bermanfaat. Sampai jumpa.